Selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Masih diberikan nafas kehidupan tanpa perlu bayar. Masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa beraktivitas dan menjalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita pada pagi hari ini. Masih bisa berkumpul dan bersama keluarga dan orang yang kita kasihi. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dan dari hari kemarin. Kembali pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan yang saya beri judul Hal Mustahil Itu Adalah Bagian Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dengan kemampuan untuk kami bisa beraktivitas, untuk kami bisa melakukan kegiatan kami hari ini, karena semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan dalam kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan kita hari ini ada dalam Mazmur 114 ayat 7-8. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Dari ayat yang kita baca ini, Tuhan mengatakan bahwa Ia sanggup mengubah gunung batu menjadi kolam air, batu yang keras menjadi mata air. Ada satu kata yang sering menjadi momok bagi kita semua, adalah kata mustahil. Ketika sakit parah, ketika banyak orang bilang kalau sakitnya mustahil untuk bisa disembuhkan, orang pasti mengalami kesedihan yang mendalam, stres dan putus asa. Bahkan ketika ada krisis keuangan melanda dalam rumah tangga dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Ditambah lagi dengan pernyataan orang lain mengatakan bahwa keadaan mustahil untuk dipulihkan. Orang itu pasti langsung drop, putus asa. Ya, iblis memang tidak pernah berhenti untuk melepaskan panah kemustahilan kepada semua orang agar mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Dalam hidup ini seringkali kita dibawa kepada suatu masalah, situasi atau keadaan yang secara manusiawi memang mustahil untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan jawaban atau jalan keluar. Namun Alkitab kembali menegaskan dan menguatkan bahwa manusia boleh saja berkata, segala sesuatu itu tidak mungkin alias mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terdapat dalam Markus 9 ayat 23. Artinya, jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada janji firman-Nya, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Ada yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Milikilah iman kepada Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah dalam Markus 11 ayat 22. Di dalam ayat 23 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena pada waktu kita percaya kepada Allah, maka Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Tapi ketika kita ragu, maka kapasitas kita akan mengecil. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ibrani 10 ayat 39. Iman adalah pilihan kita. Iman adalah keputusan kita. Karena itu tidak ada orang yang dapat memaksakan kita untuk mempunyai iman.
Di dalam Yohanes 20 ayat 25 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oleh sebab itu, saat-saat sukar adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa kita mempunyai iman kepada Tuhan yang baik. Iman tidak membatasi Tuhan dan Tuhan tidak membatasi iman. Seringkali Tuhan memperbolehkan kesukaran terjadi dalam hidup kita. Itu karena Tuhan ingin melatih kita. Setiap manusia pasti mempunyai Goliatnya sendiri dalam kehidupannya. Tuhan akan memperbesar kapasitas kita jika kita menghadapi ujian dengan sikap yang benar. Tuhan ingin kita dapat menghancurkan Goliat di dalam kehidupan kita. Dalam Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Tunjukkanlah imanmu dari perbuatan-perbuatanmu. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 18 dikatakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18 dikatakan, tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Yakobus mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sejati mengubah kehidupan kita. Yakobus menegaskan bahwa orang lain tidak dapat melihat iman kita jika kita tidak menunjukkannya dengan perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu sekalian, intinya adalah jika Tuhan Yesus yang luar biasa yang sudah masuk dalam kehidupan kita dan kita menyerahkan sepenuh-penuhnya hidup kita kepada Tuhan, jangan pernah takut menghadapi apapun, karena Tuhan kita adalah ahli dalam mengerjakan hal-hal yang mustahil. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Yesaya 51 ayat 10. Tuhan yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Tuhan yang sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Karena itu janganlah kita membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita yang terbatas. Sebab dalam Yesaya dikatakan, Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di saat seperti ini, waktunya kita menunjukkan iman kita dan percaya kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang menurut manusia mustahil. Karena hal yang mustahil memang bagiannya Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu sukar bagi Tuhan. Karena Dia Tuhan yang maha hebat, maha kuasa, maha ajaib. Kita hanya tinggal percaya saja sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus. Biar bagian kita yang lakukan. Biar bagian Tuhan yang lakukan. Bapak Ibu sekalian, yang saat ini mengalami sakit penyakit, mengalami masalah kehidupan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, apapun masalah saudara, percayalah Tuhan sanggup. Dia lebih dari Tuhan yang sanggup. Dia sanggup melepaskan saudara dari sakit penyakit saudara. Dia sanggup melepaskan saudara dari setiap masalah saudara yang menurut manusia tidak mungkin. Tapi Dia adalah Allah yang mungkin. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang sukar yang tidak dapat manusia lakukan. Karena hal yang mustahil adalah bagiannya Tuhan. Percaya dan percaya. Bangkitkan iman saudara. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin iman kita dibangkitkan. Dan percayalah, yakinlah, kita akan melihat hal-hal yang menurut manusia tidak mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami boleh membangkitkan iman kami kepada Tuhan. Apa yang saat ini kami alami, sakit penyakit kami, masalah kami, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Allah yang lebih
daripada Allah yang lain. Allah yang mengatasi segala langit, mengatasi segala bumi, mengatasi segala awan, mengatasi segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, kami meletakkan percaya kami kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Karena hal-hal yang mustahil adalah bagian-Mu Tuhan Yesus. Biarlah iman kami terus bertumbuh, biarlah iman kami terus percaya. Iman kami terus naik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap masalah kami, pergumulan kami, persoalan kami, sakit penyakit kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, apapun itu Tuhan, yang menurut kami tidak sanggup Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah renungan pada pagi hari ini memberkati kami semua, membangkitkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.